dan orang bodoh ini dibatasi oleh pengetahuannya. Itulah Yonatan Nandar. Shalom sahabat-sahabat Lentera Injil dimanapun sudah berada. Kiranya damai sejahtera, sukacita, berkat dari Tuhan Allah kita tercurah dalam kehidupan saudara. Terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya buat saudara yang berkenan mendukung channel Lentera Injil ini sehingga bisa berkembang sampai sekarang ini. Bagi saudara yang belum mendukung channel ini, mohon dukungan saudara dengan subscribe, like, dan share sehingga pelayanan Lentera Injil di channel YouTube ini boleh semakin berkembang. Saudara, video saya kali ini adalah membahas mengenai perdebatan Yonatan Nandar dengan Masjid Yuli. Namun saya tidak membahas semua materi atau konten dari perdebatan mereka, melainkan saya akan membahas mengenai permasalahan nama Tuhan Yesus dalam bahasa Ibrani yang dipermasalahkan oleh Yonatan Nandar. Berikut videonya. Saya tanggapi ya. Isa tadi juga tadi apa dalam bahasa Ibrani Yesus itu apa Pak? Pak Didit? Yehoshua Hamashiach. Apa? Yehoshua Hamashiach. So, diparsing bisa nggak? Apakah lanjut itu kurang aja. jelas? Lanjut aja Mas Silakan, Bang Bang Nandar. Nandar, lanjut aja Bang. Ya, karena yang betul adalah Yeshua. Yod, Yashin, kemudian Vav, Ain, Yeshua. Itu bukan Yeshua, tetapi Yeshua. Oke. Nah, saudara kasih Tuhan, kita bisa lihat bahwa Yonatan Nandar menyalahkan saudara Didit Yuli ketika saudara Didit Yuli ditanyain nama Yesus dalam bahasa Ibrani itu apa oleh Yonatan Nandar. Dan Mas Didit Yuli menjawab Yehoshua Hamashiach. Lalu Yonatan Nandar mengatakan itu salah. Yang benar adalah Yeshua Hamashiach. Nah, saudara, sebenarnya yang benar itu siapa? Masjid Yulikah atau Yonatan Nandar yang benar? Mari ikuti ulasan saya lebih jauh lagi. Saudara kasih Tuhan, apa yang dikatakan saudara Didit Yuli tentang nama Yesus dalam bahasa Ibrani, yaitu Yehoshua, itu tidak salah. Karena memang bahasa Ibrani yang asli, yang belum terpengaruh atau tercampur dengan bahasa Aramaik, nama Yesus ditulisnya adalah Yehoshua. Jadi kita perlu ketahui bahwa yang kita sebut dengan Yesus itu sama dengan nama Yosua atau Yesua. Saudara, seluruh perjanjian lama dari kitab Keluaran sampai dengan kitab 2 Tawarik yang menyebutkan nama Yosua itu menuliskan dengan Yehoshua. Semuanya menuliskan demikian. Itu Ibrani yang asli yang belum tercemar atau tercampur dengan bahasa Aramaik. Jadi apa yang dikatakan Masjid Yuli itu benar, bahwa nama Ibrani dari Yesus adalah Yehoshua. Tapi apakah Yonatan Nandar salah ketika dia mengatakan namanya Yesua? Itu tidak salah. Yesus juga tertulis di dalam Alkitab Perjanjian Lama dengan sebutan Yesua. Di dalam kitab Nehemia pasal 8 ayat 17 di sana dikatakan Yesua bin Nun. Jadi nama Yehoshua bin Nun
yang tertulis di dalam kitab Keluaran sampai dengan kitab Tawarik itu di dalam kitab Nehemia ditulis dengan cara berbeda, yaitu Yesua bin Nun. Jadi Mas Yonatan Nandar juga tidak salah. Nah, kenapa bisa berubah menjadi Yesua bin Nun? Karena ketika orang-orang Israel itu dibuang, ada yang dibuang ke Asyur dan ada dibuang ke Babel. Lalu wilayah Israel itu di bawah pemerintahan wakil dari kerajaan Babel itu dari Syria atau Aram. Oleh sebab itu kemudian bahasa Aram itu mempengaruhi bahasa Israel. Karena pengaruh Aram ini, huruf Ibrani juga berubah dan beberapa kata juga mengalami perubahan atau penyingkatan. Dari kata Yehosua menjadi Yesua. Tidak hanya kata Yehosua saja, tetapi juga ada kata Yehosafat menjadi Yosafat. Yoram, Yehoram menjadi Yoram. Dan banyak akan kita temukan perubahan-perubahan penyebutan itu karena pengaruh bahasa Aramaik. Jadi sekali lagi saudara, sebenarnya baik Mas Didit Yuli yang mengatakan Yehosua itu nama Ibraninya Tuhan Yesus, maupun Yonatan Nandar yang mengatakan Yesua itu sama-sama benar. Namun demikian, Yonatan Nandar di posisi yang salah. Salahnya apa? Karena pengetahuan dia yang menganggap bahwa Ibrani dia itu yang paling benar. Dia tidak tahu perkembangan Ibrani, dia berani menyalahkan Mas Didit Yuli. Padahal ketika Mas Didit Yuli mengatakan Yehosua itu justru dia sedang mengungkapkan bahasa Ibrani yang asli yang belum tercampur dengan bahasa Aramaik. Jadi tepat seperti pepatah yang mengatakan orang buta itu dibatasi oleh penglihatannya dan orang bodoh ini dibatasi oleh pengetahuannya. Itulah Yonatan Nandar. Dengan pengetahuan yang sempit itu dia seringkali menyalah-nyalahkan apologet Kristen. Kiranya apa yang saya sampaikan ini boleh menjadi berkat bagi saudara semuanya. Selamat berapologetika, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Aleichem.